Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 4. Terima kasih masih tetap semangat dan tetap sehat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini Miss akan jelaskan catatan 3 tentang catatan 3 yang sudah kita catat di minggu lalu, yaitu tentang memformat dokumen. Oke? Nah, mari kita simak penjelasan Miss. Oke, Miss akan jelaskan satu persatu dari catatan 3 memformat halaman dari nomor 1 sampai nomor 9. Miss mulai dengan yang nomor 1. Cara membuat naskah berkolom. Nah, ini ada satu contoh teks yang akan mau kita buat menjadi teks berkolom. Kalian bisa lihat, bayangkan contohnya kayak kalian membaca koran gitu kan. Nah, itu ada kolom-kolomnya ya kan. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama katanya adalah klik page layout. Kemudian di sini ada pilihan kolom. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih yang more column. Di sini bisa kita pilih, kita mau buat ini menjadi berapa kolom. Apakah 2, 3, atau ini boleh kita atur di sini jumlahnya ya, mau 4, 5. Nah, kita coba satu-satu. Seandainya ini kita buat jadi 2 kolom. Kita klik OK. Nah, tulisannya akan terbagi menjadi 2 kolom seperti ini. Ya, atau kalau mau kita ganti jadi 3, kita klik free. Maka teksnya ini akan ada 3 kolom. Nah, atau kalau mau kita buat jadi 6, boleh. Di sini bisa kita ganti, ini kita ganti menjadi angkanya, number of column-nya kita ganti menjadi 6. Nah, seperti ini dia. Oke? Nah, atau kita mau buat kolom yang sebelah kiri itu lebih kecil daripada kolom sebelah kanan. Nah, seperti ini jadinya. Ya, gambarnya. Nah, untuk mengatur jarak antar kolom ini ada 2 langkah. Yang pertama kita klik lagi tadi page layout, kolom, more column. Nah, di sini bisa kita atur lebarnya, lebar antar kolomnya itu, yaitu di sini di spacingnya nih ya. Ini bisa kita perkecil, jadi contohnya jaraknya cuma 1 cm, ya kan? Atau mau kita buat ini jaraknya makin lebar, kita buat menjadi 2 cm jarak antar kolom. Nah, makin sempit seperti ini dia. Atau boleh langsung kita drag pada rulernya ini. Nah, seperti ini dia. Ini rapat-rapat sekali, ya kan? Oke? Nah, selanjutnya kita lanjut yang untuk nomor 2. Untuk lebih paham, minggu depan kita akan praktekkan ya, langsung membuat teks berkolom. Untuk yang nomor 2. Border adalah garis tepi pada tulisan. Nah, selanjutnya itu ada page border. Page border adalah garis tepi pada halaman lembar kerja. Apa yang membedakan border dengan page border? Contoh nih Miss buat ya, saya bersekolah di SD Metodis 6. Nah, ini teks kita. Miss mau jelaskan perbedaan antara border dengan page border ya. Oke, nah ini dia. Saya bersekolah di SD Metodis 6. Tadi kalau border, dia itu adalah garis tepi pada tulisan. Caranya bagaimana? Kalau di catatan Miss buat itu adalah page layout, page borders, border. Nah, itu untuk versi yang 2007 atau 2010. Nah, ini Office yang Miss pakai adalah 2013, maka langkahnya itu dari menu design. Design, pilih page borders. Sebelumnya harus kita blok dulu tulisan mana yang mau kita beri garis tepi ya. Contohnya ini Miss mau berikan border atau garis tepi pada tulisan SD Metodis 6. Kemudian setelah diblok kita klik design, kemudian pilih page borders, pilih borders. Di sini ada borders, page border dan shading ya. Untuk memberi batas garis tepi pada tulisan kita pilih borders. Nah, kemudian kita pilih setting ini, pengaturannya kita pilih box, yaitu memberikan batasannya itu berupa kotak seperti ini ya. Nah, style di sini ini adalah gayanya, jenisnya. Mau seperti apa kita buat? Apakah garis biasa atau mau kita buat garis putus-putus atau mau kita buat garisnya ada yang tebal ada yang tipis seperti ini. Atau yang seperti ini. Nah, ini bebas ya. Kemudian color ini adalah warnanya. Automatic berarti otomatis warna hitam. Miss mau buat contohnya kita pilih warna merah. Kemudian width ini adalah ketebalannya. Contohnya Miss ini terlalu tebal 3 poin.
Miss ganti menjadi yang seperti ini, contohnya seperti ini. Kita klik oke. Nah, nampak ya bedanya ya. Maka di teks SD Metodis 6 ini ada kotak yang di sekitar SD Metodis 6 ini tulisannya. Ada kotaknya, yaitu kotak itu yang disebut sebagai border atau garis tepi. Sementara page border adalah garis tepi pada lembar kerja kita, pada halaman lembar kerja. Jadi caranya masih sama. Kalau di buku catatan Miss buat itu adalah page layout, page borders, ya kan? Tetapi karena ini yang Miss pakai adalah Office 2013, maka yang kita klik ini adalah design. Design, page borders, kita pilih yang kedua, page border. Nah, kalau kalian mau buat sekelilingnya itu lembar kerjanya pakai kotak, itu boleh kalian pilih box, ya. Ini tadi stylenya sama, fungsinya garis tepi halaman lembar kerja berupa garis putus-putus. Tapi keseringan orang-orang pakai yang di sini. Yang ini, art ini. Art ini dia berupa gambar-gambar. Nah, ini ada gambar apel, kue, es krim, pohon Natal, permen, balon udara, hati, bintang, dan lain sebagainya. Miss pilih satu contoh, Miss taruh gambar pensil. Ya. Nah, ini juga untuk mengatur ketebalannya, besarnya itu kalian boleh pilih dari sini width. Ya, di sini dibuat dia 30 poin, 30 pt. Ini boleh diperkecil, mau kalian buat 20 kah? Itu dia maka semakin kecil. Kalau kalian buat 40 maka dia semakin besar seperti itu ya. Contohnya kalau kita buat 20 poin. Kita klik oke. Nah, seperti ini dia tampilannya. Nah, sekelilingnya inilah yang disebut sebagai page border. Kalau ini tadi SD Metodis 6 ini adalah border, sementara yang ini adalah page border. Gimana kalau pamannya ini kita ganti? Kalau kita ganti dia menjadi 40 yang ukurannya, maka gambar pensilnya akan semakin besar. Oh sorry, ini kebesaran. Miss buat 31. Seperti ini dia. Maka ini akan semakin besar, ya kan? Gitu dia. Oke? Nah, selanjutnya yang terakhir. Bukan yang terakhir ya. Nah, yang terakhir itu adalah shading. Shading adalah warna latar belakang pada area tulisan yang dipilih. Langkahnya mirip dengan yang cara kita membuat border tadi. Contohnya yang mau Miss kasih warna latar belakang hanya kata bersekolah. Maka kita blok bersekolahnya, kemudian kita pilih. Kalau di buku catatan kembali Miss buat di situ page layout, page borders, shading. Tapi ini yang Miss pakai 2013, maka langkahnya design, kemudian page borders, kemudian kita pilih shading. Ini kolom yang ketiga ini ya, shading. Nah, di sini ada fill. Fill itu artinya warna untuk mengisi latar belakangnya itu. No color artinya tidak ada warna, ya kan? Nah, Miss pilih contohnya warna kuning. Warna kuning, kemudian kita klik oke. Nah, bisa kalian lihat kata bersekolah ada warna latar belakangnya. Seperti itu dia. Atau kata metodis. Kata metodis mau kita kasih warna, hanya khusus kata metodisnya. Kita blok, kemudian pilih page design, page borders, pilih shading, kemudian kita pilih warnanya. Contohnya warna biru muda. Klik oke, seperti itu dia. Bisa ya? Selanjutnya, kita akan mempelajari perintah copy paste ya, menyalin dan memindahkan tulisan. Oke? Bagaimana cara menyalin teks? Apa fungsinya menyalin teks itu? Untuk mempermudah ketikan kita. Jadi kalau kita bolak-balik mengulang tulisannya, itu bisa kita copy paste. Bisa kita copy paste supaya tidak bolak-balik kita ketik. Jadi contohnya Miss mau ketikkan saya bersekolah di SD Metodis 6 kembali. Ya kan? Tanpa Miss tulis, ini bisa Miss pindahkan langsung dia, Miss copy, misalin pindahkan ke bawah. Oke, langkah yang pertama adalah kita blok dulu tulisannya. Saya bersekolah di SD Metodis 6, kemudian kita klik kanan copy. Miss nggak ada perubahan apa-apa ini, nggak ada tersalin tulisannya, nggak ada yang berubah.
Nah, ada satu langkah lagi, yaitu langkahnya adalah paste atau tulisannya paste. Fungsinya untuk apa? Untuk menempelkan tulisan yang udah kita ketik itu. Ya, untuk menempelkan tulisan yang sudah kita ketik itu. Jadi langkahnya yang kedua itu adalah klik kanan, kemudian pilih paste. Paste itu di sini ada berbagai macam. Ini kalau kita buat keep source formatting, dia artinya format yang udah tercipta di atas itu bisa ikut lagi, atau kalau mau kita pilih, kita nggak mau ada formatnya, kita boleh pilih merge formatting atau keep text only, ya kan? Nah, ini kita hanya memindahkan teksnya saja tanpa ikut format-format, ada shading dan ada bordersnya tadi. Oke? Nah, kemudian mau kita buat lagi, kita salin lagi ke bawah. Klik kanan, paste. Seperti ini dia jadinya. Bisa? Nah, atau langkahnya atau juga bisa juga langkahnya tidak mesti klik kanan copy, tapi klik CTRL tambah C pada keyboard kamu. Kemudian tidak ada berubah apa-apa. Maka untuk perintah paste-nya, untuk perintah menempelkannya itu tadi, klik CTRL plus V. Nah, jadi tersalin. Tapi kalau di sini, kalau dia pakai Ctrl V, maka langsung formattingnya juga ikut tercopy atau ikut tersalin. Oke? Nah, yang terakhir, kita mau memindahkan tulisan. Memindahkan, kalau tadi menyalin berarti ini ada tulisannya, tulisannya ini kan tersalin sampai banyak ke bawah, ya kan? Sekarang kita mau memindahkan tulisan atau memindahkan teks, ya kan? Bagaimana caranya? Sama. Yang pertama kita blok dulu, kemudian klik kanan, pilih cut. Yang ini cut. Belah, hilang tulisannya, Miss. Kita mau mindahkan teksnya ke bawah. Contohnya, Miss pindahkan kemari. Agak ke tengah dia jadinya. Bagaimana cara menempelkannya? Perintah menempelkan yaitu pakai perintah paste. Klik kanan, paste. Seperti ini dia. Maka terpindahlah tulisannya tadi pertama kita ketik itu pada bagian atas. Sekarang udah pindah dia agak ke tengah. Ya kan? Atau langkah yang kedua kita bisa klik blok dulu. Kemudian kita klik CTRL tambah X. Maka dia akan hilang, itu adalah perintah cut. Kemudian kita pilih tempatnya, kita pindahkan dia ke bawah. Klik lagi paste, itu adalah perintah dari CTRL plus V, Ctrl plus V. Seperti ini dia, oke? Sekarang kalian sudah mengerti bagaimana cara untuk memformat dokumen. Hari ini kita tidak ada praktek ya, hari ini kita tidak ada praktek, tapi tugas kamu adalah coba lihat di modul kamu, di situ ada latihan 5 soal. Silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Nah, kemudian buku latihannya kamu kumpulkan di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, oke? Dan bagi kamu yang merasa masih punya tugas-tugas yang di minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya, tagihan tugas yang sudah Miss kasih tahu yang belum dikirimkan sama Miss, tolong segera dikirim ataupun dikumpulkan di hari Sabtu tanggal 10 Oktober, oke? Sekian pembelajaran kita buat hari ini, sampai jumpa minggu depan. Thank you for join my class.